Alhamdulillah wa kafatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Shabiyah, yaitu pada perkataan pensyarah hafizallahu ta'ala wa qawluhu lafdhan aw taqdiran, dan perkataan penulis lafdhan aw taqdiran. Ma'nahu anna hadha taghyir alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasimu ila qismain. Maknanya bahwasanya perubahan ini yang terjadi pada isim dan fi'il terbagi menjadi dua pembagian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, lafziyun, secara lafaz dilafatkan perubahannya. Wathani, dan yang kedua takdiriyun, ditakdirkan, disembunyikan perubahannya. Sekarang perhatikan materi baru. Fa amma lafziyu, adapun perubahan secara lafaz, definisinya ini dia di stabilo ya. Definisinya adalah ma yadhharu fi akhiril kalimati isman kanat aw fi'lan kama taqaddama fi kullin min zaidun wa yadhhabu. Fa amma lafziyu, maka adapun perubahan secara lafaz, dia adalah ma yadhharu fi akhiril kalimati, apa-apa yang nampak pada akhir kata. Itu ma al-mausulah, diterjemahkan apa-apa yang nampak, apa-apa yang. Tapi lebih mudah difahaminya lagi, diterjemahkan dengan perubahan. Jadi pada asalnya ma itu di situ karena al-mausulah diterjemahkan apa? Apa-apa yang, sesuatu yang. Tapi agar lebih mudah untuk difahami, bisa antum terjemahkan dengan perubahan. Jadi bagaimana terjemahnya? Ma yadhharu fi akhiril kalimati, perubahan yang nampak pada akhir kata. Isman kanat aw fi'lan, baik isim ataupun fi'il. Jadi itu lafzi. Perubahan lafzi dia adalah perubahan yang nampak pada akhir kata. Isman kanat aw fi'lan, itu lafzi dan insyaallah ma'ruf. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu, fi kullin min zaidun wa yadhhabu, pada setiap dari contoh zaidun, ja zaidun, ra'aitu zaidan, maratu bi zaidin. Perubahan yang nampak pada akhir kata. Dhammah, fathah, kasrah. Begitu juga pada yadhhabu, yadhhabu zaidun, lan yadhhaba zaidun, lam yadhhab zaidun. Perubahan yang nampak pada akhir kata. Kalau nampak pada akhir kata perubahannya, maka itu adalah lafziyu. Paham insyaallah? Mana ini suaranya? Fahim tu maula? Wa amma taqdiriyu, adapun perubahan secara takdiri, fahuwa ma la yadhharu fi akhiril kalimati wa innama yakunu manwiyan fiha. Secara takdiri dia adalah ma la yadhharu, perubahan yang tidak nampak fi akhiril kalimati, pada akhir kata. Itu takdiri, perubahannya tidak nampak pada akhir kata. Lalu bagaimana? Wa innama yakunu manwiyan fiha, dan sesungguhnya hanyalah diniatkan di dalamnya. Ha itu kembali ke mana? Al-kalimah, ahsan. Sesungguhnya perubahan itu diniatkan di dalam kata tersebut. Itu takdir. Ma la yadhharu fi akhiril kalimati, perubahan yang la yadhhar, tidak nampak, fi akhir, pada akhir al-kalimati, kata. Wa innama, dan sesungguhnya yakunu, perubahan itu manwiyan,
diniatkan di dalamnya, itu di dalam kata tersebut. Ja'al fata berarti diniatkan pada kata tersebut apa? Dhammah. Ra'aitul fata diniatkan pada kata tersebut apa? Fathah. Marartu bil fata diniatkan pada kata tersebut apa? Kasrah. Itu takdiri. Wa huwa ala thalathati aqsamin. Dan dia ada 3 pembagian. Perhatikan, ana jelaskan dulu secara global. Perubahan takdiri ada 3 jenis. Yang pertama pada isim maksur. Dan kita sudah bahas di muhtarat apa itu isim maksur. Apa itu isim maksur yang di muhtarat? Isim yang diakhiri alif, yang sebelumnya berharokat fathah. Berharokat fathah. Itu yang pertama dari takdiri pada isim maksur. Perhatikan, pada isim maksur ketiga-tiga harokatnya ditakdirkan. Dhammahnya dalam keadaan marfu ditakdirkan. Fathahnya dalam keadaan mansub ditakdirkan. Kasrohnya dalam keadaan majrur juga ditakdirkan. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Itu tentang isim maksur yang pertama. Yang kedua, isim mangkus. Kita sudah bahas di muhtarat isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang diakhiri ya sukun tetap, yang sebelumnya berharokat kasroh. Dan pada isim maksur yang kedua ini hanya 2 harokat yang ditakdirkan. Apa aja yang pertama? Dhammah. Jadi ketika isim mangkus dia dhammah dalam keadaan marfu, maka dhammahnya ditakdirkan, dhammah muqaddarah. Dan yang kedua apa yang ditakdirkan? Kasrah muqaddarah. Jadi dia ketika kasrah dalam keadaan majrur, maka kasrohnya muqaddarah. Adapun fathah nampak atau ditakdirkan? Nampak karena ringannya. Jadi pada jenis yang kedua isim maksur ditakdirkan padanya 2 harokat saja, dhammah dan kasrah. Adapun fathah nampak karena ringannya. Yang ketiga, isim yang disandarkan, diidofahkan kepada domir ya mutakallim. Kitabi, kolami, abi, ummi, libasi, sirwali. Disandarkan kepada domir ya mutakallim. Itu nanti akan dinamakan dengan munasabah. Maka pada jenis yang ketiga, isim yang disandarkan kepada domir ya mutakallim, ditakdirkan padanya semua harokat. Dhammah ya ditakdirkan, fathah ya ditakdirkan, kasroh juga ditakdirkan. Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Ditakdirkan semuanya. Paham insyaallah? Jadi yang pertama, coba diulangin. Dari jenis takdiri yang pertama apa? Isim apa? Maksur. Ditakdirkan pada berapa harokat? 3 harokat semuanya. Yang kedua apa? Isim mangkus. Ditakdirkan pada berapa harokat? 2. Apa saja? Dhammah dan kasrah. Ahsantum. Yang ketiga apa? Isim yang disandarkan kepada domir ya mutakallim. Ditakdirkan pada berapa harokat? Semuanya. 3-tiganya. Dhammah, fathah, kasrah. Alhamdulillah. Itu secara global. Sekarang kita baca al-awwalu, yang pertama, ma yuqaddaru litta'adzuri wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun wa yusamma maqsuran. Yang pertama, ma yuqaddaru li ta'adzur, yang ditakdirkan karena ta'adzur. Ta'adzur berarti uzur, berhalangan. Ditakdirkan karena uzur, ditakdirkan karena berhalangan.
Wa dzalika, dan demikian itu fi kulli ismin mu'rabin, pada setiap isim mu'rab. Akhiruhu alifun lazimatun, akhirnya alif yang tetap, qablaha fathatun, sebelumnya fathah. Wa yusamma maksuran, dan dinamakan maksur, sudah kita bahas di muhtarat. Dan tadi antum juga sudah menyebutkan apa itu isim maksur. Dan ini di stabilo ya, dihafal. Ma yuqaddaru li ta'addur, yang ditakdirkan karena udzur, halangan. Dan itu fi kulli ismin mu'rabin, pada setiap isim mu'rab akhirnya alif lazimah tetap, sebelumnya fathah, dan ini dinamakan isim maksur. Jadi isim maksur yang pertama dia harus isim. Keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Jadi kalau antum menjumpai yakhsha, isim maksur bukan? Yakhsha isim maksur bukan? Yakhsha isim maksur bukan? Bukan isim maksur, kan dia fi'il. Nanti dia namanya fi'il mu'tal bil alif, bukan isim maksur. Sekarang kita pembahasan tentang isim maksur. Yakhsha isim maksur bukan? Bukan, karena dia fi'il. Sedangkan isim maksur syaratnya apa? Isim fi kulli ismin. Ala, isim maksur bukan dia, kan diakhiri alif tuh. Sebelumnya fathah. Isim maksur bukan dia? Bukan. Kenapa? Karena dia huruf. Dan isim maksur harus apa, Faruk? Isim. Begitu juga dia mu'rabin, harus isim mu'rab, keluar darinya isim mabni. Akhirnya alif lazimah, dia isim mu'rab, akhirnya alif lazimah, alif tetap. Ingat, alifnya tetap, bukan yang berubah-ubah. Seperti apa alif yang berubah-ubah, tidak tetap? Akhaka, ra'aitu akhaka, akha. Itu akhirnya alif bukan dia? Alif kan? Sebelumnya fathah. Tapi apakah dia isim maksur? Bukan, karena alifnya tidak tetap. Dia berubah-ubah. Bisa menjadi waw akhuka, bisa menjadi ya akhika. Maka alifnya harus tetap. Dan juga keluar darinya yang akhirnya ya. Karena di sini yang dimaksud akhirnya alif tetap. Qablaha fathatun, sebelumnya fathah. Lihat ini, semuanya syarat ini. Ini bukan main-main ini. Ya karena memang kita pemula, jadi kayak ya udah disebutkan aja seperti itu. Nanti di kitab yang lebih luas itu dirinci. Jadi syarat yang pertama dia harus isim, syarat kedua harus mu'rab, syarat ketiga alif lazimah, syarat keempat qablah fathah. Itu syarat semua itu. Dan kita harus detail jeli. Karena kadang kalau nggak disebutkan seperti itu, kita kayak ngambang aja jalannya begitu. Fikul ismin, oh setiap isim mu'rab akhirnya alif lazimah sebelum fathah. Oh iya. Tapi kalau lebih detail lagi, ya syaratnya harus isim. Keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Berarti kalau fi'il, dia bukan isim maksur, walaupun akhirnya alif tetap sebelumnya fathah. Berarti kalau huruf, dia bukan isim maksur, walaupun akhirnya alif tetap sebelumnya fathah. Karena harus isim. Begitu juga harus mu'rab. Berarti kalau dia mabni, bukan isim maksur. Dan begitu juga akhirnya harus alif tetap. Berarti kalau alifnya berubah-ubah, bukan isim maksur. Dan berarti keluar darinya juga iya, karena akhirnya harus alif. Dan sebelumnya fathah, berarti kalau sebelumnya bukan fathah, maka bukan isim maksur. Seperti itu. Dihafal. Wa yusamma maksuran, dan dinamakan maksur. Kal fata, seperti fata, wal huda wal asa, wa nahwi dzalik, seperti fata, huda, dan asa, dan semisal itu. Dan kita sudah bahas ya. Fokus di muhtarat. Masih ingat? Cara membuat isim musanna dari isim maksur, jama mudzakkar salim dari isim maksur, benar bukan? Kalau alifnya bengkok, itu asalnya apa berarti? Ya, ahsan. Al-fata, alifnya bengkok, berarti asalnya apa? Ya, fatayani. Kalau alifnya lurus, tegak, asalnya berarti apa? Waw, asawani. Alhamdulillah. Kemudian wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakati, dan ditakdirkan
disembunyikan di atasnya jami'ul harakat, semua harokat ditakdirkan di atasnya. Contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Maka ja'al fata itu ditakdirkan di atas alif. Takdirnya apa? Dhamma. Ra'aitul fata, harokatnya disembunyikan di atas alif. Takdirnya apa? Fathah. Marartu bil fata juga sama, disembunyikan di atas alif, takdirnya kasroh. Maka pada isim maksur ditakdirkan padanya semua harokat. Dhamma ya ditakdirkan, fathah ya ditakdirkan, kasroh ditakdirkan. Perhatikan sekarang contoh-contohnya. Fal fata fil mithalil awwali, maka fata pada contoh yang pertama yaitu ja'al fata. Ja'al fata fa'ilun marfu'un. Sekali lagi ana ingatkan, yang diinginkan dari penjelasan ini bukan fa'ilnya, bukan amalannya, tapi apa? Perubahannya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi mana'a min dhuhuriha ta'adzuru. Ya, maka fata pada contoh yang pertama ja'al fata dia adalah fa'il marfu dirafa. Wa alamatu raf'ihi, lihat ad-dhammatul muqaddarah, dan tanda rafanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas alif. Ditakdirkan di atas alif. Mana amin dhuhuriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya adalah berhalangan. Kenapa disembunyikan? Nanti disebutkan. Karena alif tidak menerima harokat. Alif nggak ada harokatnya. Oleh karena itu dinamakan ta'adzur, berhalangan. Karena memang alif tidak menerima harokat. Ya Zubair, kum ya Zubair. Ada gak alif berharokat? Nggak ada. Start abi itu kan alif. Itu bukan alif, itu namanya hamzah. Bedakan ya antara alif dengan hamzah. Bener bukan? Beda gak? Beda. Karena nanti dikira ana bilang alif nggak ada yang berharokat. Start abi, a-nya itu kan berharokat fathah. Itu bukan alif tapi hamzah. Jadi alif tidak menerima harokat. Oleh karena itu ditakdirkan semua harokat. Karena berhalangannya, berhalangan maksudnya karena alif nggak menerima harokat, oleh karena itu ta'adzur, berhalangan. Fal fata fil mithalil awwali, maka fata pada contoh yang pertama fa'ilun marfu, dia fa'ilan di rafa, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alif, dan tanda rafa'nya dhamma yang ditakdirkan disembunyikan di atas alif. Mana amin dhuhuriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur, berhalangan. Wa fil mithalis tsani, dan pada contoh yang kedua apa itu? Contoh yang kedua apa? Ra'aitul fata. Maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi, dan tanda nasabnya lihat fathah muqaddarah yang ditakdirkan, yang disembunyikan di atas alif. Fathahnya juga muqaddarah. Mana amin dhuhuriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur. Berhalangan. Karena alif memang tidak ada harokatnya, tidak menerima harokat. Berhalangan, udzur. Wa fil mithalis tsalisi, dan pada contoh yang ketiga. Apa contoh yang ketiga? Marartu bil fata. Majrur dia. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu 'alal alifi mana min dhuhuriha ta'adzur, dan tanda jar ya kasrah yang ditakdirkan disembunyikan di atas alif yang menghalangi darinya ta'adzur. Lihat di sini. Wa mithluhul fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil alifi. Wa mithluhu, hu itu kembali ke mana? Ahsan, barakallahu fik. Dan semisal isim maksur adalah fi'il mudhari' mu'tal dengan alif, yaitu berhuruf illah alif. Jadi fi'il mudhari' yang berhuruf illah alif, dia juga ditakdirkan karena ta'adzur. Dan ingat, ini namanya sendiri fi'il mudhari' mu'tal bil alif, bukan berarti dia termasuk isim maksur, bukan. Karena isim maksur ya isim, ini fi'il. Paham insyaallah? Jadi dia nama sendiri. Jadi kesimpulannya,
Jenis yang pertama dari takdiri yaitu ta'adzur, berlaku pada dua. Yang pertama berlaku pada isim maksur. Jadi isim maksur dia juga terhalangi harokatnya karena ta'adzur. Yang kedua pada apa? Fi'il mudhari' mu'tal bil alif. Juga terhalangi harokatnya, terhalangi dari nampaknya harokat karena ta'adzur. Jadi ta'adzur pada dua, isim maksur dan fi'il mudhari' mu'tal bil alif. Bukan berarti, jangan salah paham, fi'il mudhari' mu'tal bil alif termasuk dari isim maksur, bukan. Isim maksur ya isim maksur deh. Fi'il mudhari' ya juga fi'il mudhari' mu'tal bil alif. Jadi dia berbeda. Kayaksha, seperti yaksha. Nah, dia lihat fi'il mudhari' mu'tal bil alif, di akhir huruf illah alif. Wa yas'a wa yarda. Yaksha apa artinya? Takut. Yas'a apa? Hah? Mencari, berusaha. Siapa itu yang bilang? Antum. Barakallahu fiik. Yang ketiga apa? Yardo, ya ridho. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Ya, terjemahannya yang mudah biasanya tuh semisal itu diterjemahkan dengan apa? Dan lain-lain dan sebagainya, gitu kan. Tapi kan kalau letter like-nya wa nahwi dzalik dan semisal itu. Lihat pada fi'il mudhari' mu'tal bil alif tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu faqat, ditakdirkan padanya alaihi, kembali ke mana? Fi'il mudhari'. Ditakdirkan padanya ad-dhammatu wal fathatu faqat, dhamma dan fathah saja. Pertanyaan lagi ya, karena kita sekalian praktekkan. Tuqaddaru fi'il apa? Madi, mudhari' atau amr? Mudhari' ahsan. Mabni ma'lum atau mabni majhul? Majhul. Tuqaddaru karena di dhamma awalnya dan di fathah sebelum terakhir. Tuqaddaru. Berarti yang dibutuhkan fa'il atau naibul fa'il? Mana naibul fa'ilnya? Mustatir. Ad-dhamma, ahsan. Tuqaddaru alaihi ad-dhammatu, itu naibul fa'ilnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Berarti pada fi'il mudhari' mu'tal bil alif ditakdirkan pada dhammah dan fathah saja. Kenapa nggak ada kasroh? Kenapa kasroh nggak ditakdirkan juga? Apa jawabannya? Karena tanda fi'il jazm, ahsan. Karena fi'il tidak dikasroh tapi dijazm, sukun dia. Barakallahu fiik. Oke, jadi pada fi'il mudhari' mu'tal bil alif ditakdirkan pada dua harokat saja, dhamma dan fathah. Faqat. Nahwu yakhsha Zaidun rabbahu. Di sini marfu dia. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah di atas alif. Zaidun apa i'rabnya? Fa'il. Rabba apa i'rabnya? Ahsan, masyaallah. Udah ini. Ajib. Lan yakhsha aduwahu. Lan dia alat penasab atau alat penjazm? Ahsan, penasab. Yakhsha fil apa itu faiz dia? Madi mudhari' amr. Kok bisa tahu fil madi? Fil apa itu dia azam? Amr. Fil apa itu dia Faruk? Anda nggak benarkan ya. Biasa tahu, bisa jadi aja itu benar. Anda pengen tahu aja. Faruk, fil apa itu dia? Mudhari'. Zakaria, fil apa itu dia? Ini kayak asal tebak ini. Lihat bukunya itu, lihat bukunya. Jangan lihat ke atas, saya asal tebak itu Anda ketahuan itu. Fil madi. Fil apa? Apa ya, madi mudhari' madi aja lah gitu. Kan ngeliatnya ke atas. Kalau orang dia menentukannya di atas ilmu, dia lihat bukunya. Apa ini? Yakhsha. Tapi kalau ngeliat atas, tebak itu. Apa itu Abdul Alim? Fil apa itu dia? Mudhari' ya. Kenapa kau bisa tahu dia fil mudhari'? Dia awalnya huruf mudhari'. Kaif ya faiz fil madi, kaif ya Faruk fil mudhari', fil amr. Antum fil amr apa fil mudhari' tadi? Fil mudhari' ya. Masya Allah Faruk ini mah.
Nah, azam ke fil amr azam. Fil mudhari dia awali huruf mudhara'ah. Oke. Fil mudhari dia alif mudhara'ah. Lan yakhsha aduwahu. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdirahu ahsan. Aduwa maf'ul bi dan dia sebagai mudhaf hu mudhaf ai ajib udah masyaallah. Oke. Lan yakhsha aduwahu. Yakhsha dia fil mudhari marfu mansub atau majzum? Mansub. Kok bisa mansub? Karena kemasukan huruf nasab. Mana huruf nasabnya? Lan ahsantum. Lihat tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kalau ada yang bilang, "Ustaz, itu kan fathah." Tapi lihat fathahnya di mana? Di akhir atau sebelum akhir? Sebelum akhir. Kan nahwu membahas keadaan akhir kata. Berarti dia fathahnya muqaddarah. Fayakhsha fil mithalil awwali, maka yakhsha pada contoh yang pertama yaitu yakhsha Zaidun rabbahu. Enggak ada yang ngantuk lagi? Masih ngantuk antum? Zubair? Enggak, ijlis. Kalau ngantuk langsung berdiri. Astadin Ustaz. Ana as uridu an aku. Masyaallah ana jempolin itu. Ayo. Ayo bisurah Zubair. Fayakhsha fil mithalil awwal, maka yakhsha pada contoh yang pertama. Fi'lun mudhari'un marfu'un fil mudhari' di rafa' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, karena kosongnya dia. Hi itu kembali ke mana? Fil mudhari'. Masyaallah udah terlatih sekarang ya. Karena kosongnya dia dari amil penasab dan penjazm, dan itu dia amilnya lafzi atau ma'nawi, berarti ma'nawi. Masyaallah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi, dan tanda rafai dhammah yang disembunyikan, yang ditakdirkan di atas alif. Mana amin zuhuriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur, berhalangan. Itu wa mithluhul fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil alif, yang paling atas itu. Kemudian wa tuqaddaru 'alaihi dhammatu wal fathatu faqat, itu di stabilo ya. Wa mithluhul fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil alif di stabilo. Lalu bawahnya wa tuqaddaru 'alaihi dhammatu wal fathatu faqat di stabilo. Itu harus dihafal itu. Yang belum ada stabilo di garis bawahi, nanti beli, kemudian di stabiloin. Lanjut. Wa fil mitsali tsani, dan pada contoh yang kedua yaitu lan yakhsha aduwahu. Mansubun bilan, dia dinasab dengan sebab lan. Karena lan alat penasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi, dan tanda nasabnya fathah yang disembunyikan di atas alif. Mana amin zuhuriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur. Lihat, fokus. Apa sih makna ta'adzur? Tadi kita dari terjemahnya apa arti ta'adzur? Berhalangan. Kenapa berhalangan? Karena alif tidak menerima harokat. Oleh karena itu ya berhalangan, nggak bisa lah. Karena nggak bisa menerima harokat, ya udah. Lihat di sini, ini juga di stabilo, dihafal. Wa ma'na ta'adzuri annal alifa la taqbalul harakata aslan likauniha mulazamatan lisukuni. Apa ya mulazamatan? Khobar kana ahsan. Nah, itulah yang dicatat. Zubair dicatat gantung. Nggak dicatat kan? Dicatat ya? Coba anda lihat. Mana coba anda lihat? Dicatat khobar kana? Dicatat. Ahsan. Ya, jangan malu ya. Karena ada sebagian orang, anak pengen catat nggak ya? Kalau catat nanti dilihat Ustadz catat, nggak tahu nanti dikira gitu kan? Kan kadang kan orang, nggak catat aja lah biar dikira tahu udahan. Gitu. Kalau nyatat nanti dikira memang nggak tahu. Kan ada sebagian gitu kan? Hah? Iya, pengalaman. Oleh karena itu nih anak sering sampaikan nih pengalaman-pengalaman dari anak belajar, kan antum jangan sampai jatuh. Oke. Makna ta'adzur annal alif la taqbalul harakata aslan, bahwasanya alif tidak menerima harokat pada asalnya. Memang dia tidak menerima harokat. Likauniha mulazamatan lisukuni, karena keadaannya. Ha itu kembali kemana?
Alif, ahsan. Karena keadaannya alif itu mulazamatan, senantiasa sukun. Oleh karena itu tidak menerima harokat dan dinamakan dengan ta'adzur, berhalangan. Karena alif tidak menerima harokat pada asalnya, karena dia senantiasa sukun. Oleh karena itu ta'adzur deh, berhalangan. Paham insyaallah? Paham ya? Itu dihafal. Wa ma'na ta'adzuri annal alif la taqbalu al-harakata aslan likauniha mulazamatan lisukun. Karena keadaannya dia senantiasa sukun. Alhamdulillah, kita tutup dulu. Istirahat 5 menit. Kemudian nanti kita lanjut bagian yang kedua, ma yuqaddarul istiqal, karena berat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.